Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kemarin kita sudah membahas mengenai isim yang dibaca majrur, yaitu ada 3 isim yang dimasuki oleh huruf jar, mudhaf ilaih, kemudian tabi'. Nah, sekarang kita akan membahas isim yang dibaca marfu', ya. Isim yang rafa'. Nah, isim yang dibaca marfu' ada 7, yaitu yang pertama apa? Fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga naibul mubtada, kemudian khabar, isim kana, khabar inna, tabi', ya. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'li mabni lil ma'lumi wa yadullu 'ala man fa'ala fi'la. Isim fa'il adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il mabni ma'lum dan menunjukkan pada seseorang yang melakukan pekerjaan. Oke, kita catat poin pentingnya. Jadi fa'il itu adalah isim marfu' yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Kemudian maknanya menunjukkan pelaku. Nah, isim marfu'. Kalau dia bukan isim marfu', maka dia tidaklah fa'il. Ya, salah satu syarat fa'il adalah isim marfu'. Kalau dia nasab atau jar, maka dia tidak bisa dikatakan fa'il. Oke. Kemudian yang kedua, dia jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Jatuh setelah fi'il. Contohnya seperti ini. Kataba Muhammadun, maka Muhammad di sini bisa menempati posisi fa'il. Nah, kalau fa'il jatuh sebelum fi'il, maka tidak bisa dinamakan fa'il. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini nih, ya. Ana kataba, ya. Saya. Nah, ini lafaz di sini ini tidak bisa dikatakan fa'il. Tidak bisa dikatakan fa'il. Kenapa? Karena syarat fa'il dia harus jatuh setelah fi'il. Dia harus jatuh setelah fi'il. Ya. Tidak boleh dia jatuh sebelum fi'il. Dia harus jatuh setelah fi'il. Kemudian mabni ma'lum. Apa itu mabni ma'lum? Dia harus jatuh setelah fi'il yang mabni ma'lum. Mabni ma'lum adalah kata kerja yang aktif. Kata kerja yang aktif. Jadi kata kerja kan terbagi 2. Ada yang aktif, ada yang pasif. Ada yang kita ketahui siapa pelakunya, ada yang tidak diketahui siapa pelakunya. Nah, contoh yang aktif gini, kataba artinya membaca, ya. Berarti ada yang melakukannya, gitu kan? Kalau kutiba ini pasif, ya. Kutiba dibaca. Nah, kita tidak tahu siapa yang melakukannya. Nah, kalau awalannya di itu berarti pasif. Kalau awalannya mum itu artinya aktif, ya. Dia harus jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Fi'il yang aktif. Kata kerja yang aktif. Nah. Kemudian maknanya harus menunjukkan pelaku. Nah, di sini Muhammadun, ya. Dia menunjukkan pelaku. Kalau dia menunjukkan korban, maka dia bukan fa'il. Jadi syarat yang pertama dia harus marfu'. Syarat yang kedua dia harus jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Syarat yang ketiga dia harus maknanya itu harus menunjukkan pelaku. Oke? Nah, fa'il terbagi menjadi 2. Yaitu fa'il isim zahir dan fa'il isim dhamir. Yang isim zahir artinya jelas,
Yang isim dhamir artinya kata ganti ya. Fa'ilnya berupa kata ganti. Nah, kalau yang jelas seperti ini contohnya. Qara'a Zaidun al-Qur'ana. Maka kata Zaid di sini adalah fa'il. Fa'il yang mana? Fa'il yang jelas. Jelas toh? Nampak jelas dia bukan kata ganti ya. Kata ganti itu seperti apa? Dia, kamu ya. Nah, di sini jelas Zaidun. Maka dia dinamakan isim zahir. Nah, jatuh setelah fi'il mabni maklum. Qara'a membaca siapa? Zaidun Al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Jadi ini adalah korban Al-Qur'annya. Zaidun adalah fa'ilnya, pelaku. Zaidun adalah pelaku, Al-Qur'an adalah maf'ul ya. Nah, ini dinamakan dengan fa'il isim zahir. Kalau yang isim dhamir kata ganti terbagi menjadi dua. Ada yang baris dan ada yang mustatir. Yang baris artinya yang tampak. Ya. Yang baris artinya yang tampak, sementara mustatir itu tidak nampak atau tersembunyi. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita lihat pada tabel ini. Berikut. Di sini saya sudah paparkan tabel fa'il isim zahir baik dalam keadaan muzakkar ataupun dalam keadaan muannas ya. Pertama mari kita dulu lihat tabel fa'il isim zahir yang muzakkar. Kita langsung saja kepada contoh. Bisa dibaca. Qama talibun. Telah berdiri seorang siswa. Nah, lafaz qama di sini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi mabni maklum. Ya. Kata kerja yang aktif. Kemudian talibun yang saya buat menjadi merah, talibun yang berwarna merah itu adalah fa'ilnya. Kenapa? Karena jatuh setelah fi'il mabni maklum. Kemudian maknanya menunjukkan seorang pelaku. Maknanya adalah pelaku ya. Yang telah berdiri siapa? Talib, seorang siswa. Jadi maknanya pelaku, kemudian jatuh setelah fi'il mabni maklum. Nah, tanda i'rabnya apa? Fa'il tanda i'rabnya adalah marfu' atau rafa'. Tanda i'rabnya apa? Tanda i'rabnya adalah dhammah ya. Kemudian lafaz yang di bawahnya qama talibani. Qama talibani. Nah, kita bisa dilihat sini lafaz yang saya merahkan talibani itu adalah fa'il. Posisinya marfu'. Marfu'nya dengan apa? Dengan alif ya. Talibani. Kemudian di bawahnya qama talibuna. Nah, telah berdiri banyak murid ya. Telah berdiri banyak murid. Qama talibuna. Nah, di sini dapat kita pahami bahwasanya fa'il isim zahir itu menggunakan fi'il yang mufrad. Tidak boleh kita katakan qamu talibuna. Ya. Dia harus kita bilang qama talibuna. Karena kalau kita bilang qamu talibuna, maka lafaz qamu sudah menyimpan fa'il. Maka kalau kita bilang qamu talibuna, talibunanya bukan menjadi fa'il lagi, akan tetapi menjadi badal ya. Nanti akan kita pelajari badal. Nah, sini yang saya tekankan adalah yang saya tekankan adalah fa'il isim zahir itu menggunakan fi'il yang mufrad. Kemudian bawahnya ini fi'il mudhari ya. Qama yaqumu artinya berdiri ya. Yaqumu mudarrisun.
sedang berdiri seorang guru. Jadi mudarrisun adalah fa'ilnya. Kemudian bawahnya lagi yaqumu mudarrisani, telah berdiri 2 orang guru. Sama seperti bawahnya juga yaqumu mudarrisuna, telah berdiri banyak guru ya. Kita bisa lihat sini bukan yaqumuna tapi yaqumu. Lafaznya fi'ilnya tetap mufrad ya. Kemudian ini untuk asmaul khamsah. Jalasa Abu Hamzata, telah duduk ayahnya si Hamzah. Kita ingat semalam bahwasanya asmaul khamsah ketika rafa menggunakan waw ya. Maka tanda rafa'nya adalah waw untuk asmaul khamsah ini. Kemudian ini jamak taksir jalasa at-tullabu. Untuk jamak taksir menggunakan dhammah juga ketika rafa. Kemudian jalasa Sulaimanu. Sulaiman di sini adalah isim ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif ya, tidak boleh menerima tanwin. Tanda rafa'nya dengan dhammah juga. Jalasa al-qadhi. Nah, al-qadhi di sini adalah marfu'. Tanda marfu'nya apa? Tanda marfu'nya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kirakan. Kenapa? Karena lita'adzur, karena sulit pengucapannya. Tidak bisa kita bilangkan al-qadhiyu, payah menyebutnya. Jadi dia dikira-kirakan. Jalasa al-qadhi. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kirakan. Kemudian terakhir jalasa al-fata. Nah, jalasa al-fata, al-fata di sini adalah rafa'. Kenapa? Karena fa'il, karena dia jatuh setelah fi'il mabni ma'lum, kemudian menunjukkan makna fa'il, pelaku. Akan tetapi tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena lita'adzur, karena sulit penyebutannya. Dan alif tidak bisa menerima harokat ya. Kemudian muannas ya, kita masuk pada tabel muannas. Qamat talibatun. Nah, di sini tetap mufrad ya, akan tetapi ada ta'nis di akhir dari fi'ilnya. Kenapa? Karena untuk menunjukkan itu adalah fa'ilnya perempuan ya. Fa'ilnya perempuan. Ketika fa'ilnya perempuan maka wajib ditambahkan ta'nis atau tak sukun itu. Qamat talibatun. Nah, ini juga artinya mufrad ya. Telah berdiri seorang siswi perempuan. Qamat talibatani ya, tetap mufrad. Kita lihat ya, tetap mufrad. Bukan qamata tapi qamat ya, tetap mufrad. Qamat talibatani, telah berdiri 2 orang siswi. Kemudian untuk jamak muannats salim qamat talibatun, telah berdiri banyak siswi perempuan. Taqumu mudarrisatani, ini untuk fi'il mudhari'nya ya. Qama yaqumu yaqumani yaqumuna taqumu. Nah, taqumu mudarrisatani, telah sedang berdiri 2 orang guru perempuan. Taqumu mudarrisatun, ini terakhir ya, telah sedang berdiri banyak guru perempuan ya. Untuk fa'il isim zahir. Jadi catatan penting bahwasanya ketika fa'ilnya isim zahir, maka fi'ilnya haruslah mufrad. Oke. Nah, kita masuk kepada fa'il isim dhamir. Nah, di sini bisa kita lihat tabelnya. Di sini saya sudah paparkan tabel fa'il isim dhamir. Nah, fa'il isim dhamir ada yang bariz, ada yang mustatir.
Yang baris itu yang nampak. Nampak apanya? Nampak lafadznya, nampak dhamirnya pada fi'il tersebut. Nah, mustatir itu apa? Tidak nampak dhamirnya pada fi'il tersebut. Nah, langsung saja untuk tabel yang fi'il madhi ya. Fi'il madhi yang baris. Bisa dilihat tabel fi'il madhi yang baris. Pinggir sebelah kanan, oke. Kita baca. Nah, contohnya seperti ini. Jalastu, saya telah duduk. Nah, lihat yang saya merahkan. Yang saya merahkan adalah tu-nya ya. Huruf tu. Itu adalah dhamir rafa' mutaharrik. Menunjukkan sebagai pelaku. Kenapa disebut baris? Karena jelas tampak bahwasanya ada dhamir yang menempel pada fi'il tersebut ya. Dhamir rafa' mutaharrik. Dan tidak boleh kita bilang jalastu ana. Kalau jalastu ana, maka ananya itu ana bukanlah fa'il, akan tetapi badal ya. Nanti kan kita pelajari tentang badal. Kalau sudah jalastu, maka harus tu-nya itulah yang menjadi fa'ilnya ya. Jalastu, saya telah duduk. Jalasna, kami sedang duduk. Jalasta, engkau sedang duduk. Jalastuma, kalian berdua sedang duduk. Jalastum, kalian lagi apa? Setelah duduk ya. Maksud saya tadi telah duduk. Ini fi'il madhi ya. Telah duduk. Jalasti, kamu perempuan telah duduk. Jalastuma, kamu perempuan berdua telah duduk. Jalastunna, kalian perempuan telah duduk. Jalasa, dia dua orang perempuan telah duduk. Jalasata ya. Jalasata, dia dua orang perempuan telah duduk. Jalasu, mereka laki-laki telah duduk. Jalasna, mereka perempuan telah duduk ya. Itu untuk yang baris. Untuk mustatir untuk dhamir, untuk fa'il dhamir mustatir, dia hanya, kalau fi'il madhi dia hanya dua, yaitu jalasa dan jalasat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tidak ada isim yang jatuh setelah fi'il tersebut. Nah, tidak ada isim yang jatuh, isim yang marfu' yang menunjukkan makna pelaku, itu tidak ada jatuh setelah lafaz jalasa ini ya. Jalasa artinya dia telah duduk. Nah, kemudian jalasat ini hanya menunjukkan perempuan, tapi tidak tahu siapa dianya itu ya. Jalasat, dia perempuan telah duduk. Nah, syaratnya apa? Untuk mustatir tidak ada isim zahir, tidak ada isim marfu' yang terletak setelah lafaz fi'il tersebut ya. Itu ketentuan untuk dhamir yang mustatir. Kemudian masuk kita kepada dhamir mudhari'nya ya. Terbagi dua juga. Untuk fi'il mudhari' itu terbagi dua juga. Ada yang baris, ada yang mustatir, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Nah, bisa kita lihat di sini. Langsung saja pada contoh baris yang mudhari' ya. Dhamir baris mudhari'. Tajlisina. Nah, tajlisina, engkau perempuan sedang duduk. Tajlisani, engkau dua orang perempuan sedang duduk ya. Kita lihat di sini bahwasanya yang saya merahkan itu adalah fa'ilnya ya. Yang saya merahkan di sini adalah fa'ilnya. Tajlisuna, mereka
sedang duduk, ya. Mereka perempuan sedang duduk. Tajlisna, mereka dia. Tajlisna. Mereka perempuan sedang duduk. Ya jelisani, artinya apa? Ya jelisani, dia dua orang laki-laki sedang duduk. Tajlisani, dia dua orang perempuan sedang duduk. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya adalah alif, ya. Di sini saya merahkan sengaja karena inilah yang tampak, inilah baris. Nah, tampak ada domir yang melekat pada fi'il. Ya jelisuna, ini wawunya harusnya merah ini, ya. Ya jelisuna, mereka laki-laki sedang duduk. Ya jelisna, mereka perempuan sedang duduk. Untuk mustatir, untuk domir mustatir. Nah, untuk fi'il mudhari' ada di sini ajlisu. Ajlisu, saya telah duduk. Najlisu, kami sedang duduk. Tajlisu, engkau sedang duduk. Yajlisu, dia sedang duduk. Tajlisu, engkau perempuan sedang duduk. Engkau sedang duduk, ya. Nah, jadi untuk lafaz yang mudhari', ya, mustatir mudhari', itu kita lihat tidak ada domir yang menempel pada akhir dari fi'ilnya. Dapat kita lihat di sini bahwasanya tidak ada yang menempel di akhir fi'il. Ya, paham sampai di sini, ya. Kemudian untuk domir fi'il amr, ya, fi'il amr juga terbagi dua, ada yang baris, ada yang mustatir. Nah, untuk domir yang baris fi'il amr kita lihat di sini ada ijlisa. Nah, tampak ada alif di belakang dari fi'il amr, yaitu huruf alif. Ijlisa, duduklah kalian dua orang laki-laki, ya. Ijlisu, duduklah kalian laki-laki. Ijlisi, duduklah engkau perempuan. Ijlisna, duduklah kalian perempuan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya dhamir yang baris pada fi'il amar itu cirinya melekat alif, melekat dhamir pada akhir dari fi'il tersebut, ya. Untuk mustatir itu hanya satu, apa itu? Yaitu ijlis. Nah, lafaz ijlis kita bisa lihat di sini tidak ada dhamir yang melekat pada akhir dari fa'il. Oke. Untuk di sini paham, ya. Nah, saya harapkan kepada seluruh peserta didik agar kiranya untuk lebih memperhatikan tabel berikut, ya, tabel ini dihayati, dipikirkan. Nah, kemudian kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Untuk pertemuan kita pada hari ini sekian dulu. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Ilal liqa' ma'assalamah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.